keimanan. Anda beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Terus, untuk menyembah kepada Tuhan, kita itu ada yang namanya tata cara peribadatan. Islam itu sholat. Ya kami pergi ke gereja. Sekarang di Kristen, cara menyembah kepada Tuhan itu bagaimana? Ke gereja itu siapa perintahnya? Perintah dari kitab lah. Ya perintah dari Tuhan. Jahit, kalau kau mau menyembah kepada aku, ya tertulis di Alkitab, nggak bisa kujabarkan semua, nggak bisa, botak kepala aku nanti. Yang intinya aja, yang kepercayaan kita aja sudah. Apa yang dikangkingkong kalingkong. Udah, bikin malu aku. Kenapa malu? Bikin malu aku, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ajaran kami lah dari kitab. di mana di dalam Bible perintah ke gereja? Ini namanya untuk hari ke-7 itu. Belajar itu hari Minggu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Sabat itu orang Yahudi hari Sabtu, Bang, bukan hari Minggu. Dan mereka ke sinagoge. Tidak pernah Yesus ke gereja, ke sinagog. Nah, kalau ke gereja ini hari Minggu siapa yang perintahkan? Ya udah diapakan itu, beda sana di sini udah beda. Jangan kayak kalian di situ kayak Arab-Araban di sini. Loh, Nabi Muhammad memang dari Arab, tetapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk semua manusia. Siapa yang mengikutinya, wajib mengikuti perintah Allah. Nah, kalian mengaku sebagai pengikut Kristus. Kalian mengikuti Yesus. Yesus tidak ke gereja, tidak ada beribadah hari Minggu, tidak bernyanyi-nyanyi bertopak tangan kalau bagi karismatik. Nah, sekarang Kristen ini ke gereja, siapa yang perintahkan? Yesus tidak ke gereja, tidak beribadah hari Minggu. Dari mana itu tahu nggak ke gereja? Loh, Yesus orang Yahudi loh, Bang. Kok dari mana tahu? Gimana nih abang ini? Tanya, Bang. Bibelnya itu dibaca baik-baik. Yesus dari bani mana? Dari suku apa? Gimana, Bang? Mana nih orangnya? Nggak tahu. Oh, Jahit. Aku pengen lihat dulu kau kayak mana, siapa yang ngajarin kau? Oh, Jahit. Kenapa kau menghilang? Kan menghilang ada apa? Jawab dulu. Aku pengen tahu dulu dengar apa jawabanmu. Iya, perintah ke gereja ini dari siapa?
Dan siapa tulis di mana? Dan ke gereja ini menyembah siapa? Dengan Tuhan kami lah Yesus, Juru Selamat. Yesus ke sinagog itu ngapain? Kalau Lalu itu sih. kurang apa? Yang tadi yang sore yang apa itu Bu? Itu. Yang masalah mahar-maharmu itulah tadi. Jengkel aku dengarnya. Ya enggak. Itu bukanlah Kristenmu, aduh. Iya, dijawab dong Jahit. Perintah ke gereja ini siapa yang ngajarkan? Yesus ke sinagog. Jauh dua Alkitab Jahit. Kalau awal kita yang terlalu berdalam kawan, terlalu berdalam kita stres nanti. Bisa stres gila kita. Kau jawab kalau nggak dari Menurut dari Bibelmu. nenek moyang lah. Dari Kalau nenek semua kita moyang. apain mana? Udah sempurna kali kita kalau semua kita itu apa? Oh, kalah lah kau sama itu ini. Kalah kau sama Muslim. Muslim perintah dari Tuhan. Terus kau perintah dari nenek moyang. Iyalah dari aja. Nenek moyang justru tidak ada agama dulu loh. Sebelum datangnya Belanda di abad 16-17, itu Kristen dari mana? Kristen kan datangnya dari Maksudku itu dari orang tua kita dulu. Jadi kamu nggak cari tahu perintahnya dari mana, nggak mau tahu gitu. Ini gampang kayak gini mau dia mualafkan, toh. Gampang dimualafkan, toh. Begini loh Bang Jahit, ini masalah keimanan. Anda beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Terus, untuk menyembah kepada Tuhan, kita itu ada yang namanya tata cara peribadatan. Islam itu sholat. ya kami pergi ke Nah, gereja. sekarang di Kristen, cara menyembah kepada Tuhan itu bagaimana? Ke gereja itu siapa perintahnya? Perintah dari Gitu. kitab lah. Ya perintah dari Tuhan. Jahit, kalau kau mau menyembah kepada aku, Ya tertulis di sembahlah Alkitab, kepada nggak aku bisa dengan kujabarkan cara semua, datang ke nggak bisa. gereja. Botak kepala aku nanti. Yang intinya aja, yang kepercayaan kita aja sudah. Apa yang dikangkingkong kalingkong. Udahlah. Bikin malu aku. Kenapa ngadu? Bikin malu aku, benar. Lalu maluin. Kenapa malu-malu? Halo. Kau ngaku Kristen lah, Le. Iya. Ngaku Kristen kau. Gak pernah baca Alkitab. Pernah. Hah? Di mana tertulis kau disuruh ke gereja? Hah? Jawab. Di mana kau disuruh di mana ayatnya dikatakan pergilah kau ke gereja menyembah Tuhanlah kau di gereja katanya di mana tertulis? Enggak ingat semua tapi pernah aku enggak hafal semua aku. Jumpai di pendetamu di mana tertulis bilang sama pendetamu dulu. Jangan kusesatkan nanti kau. Ya pendeta tahu lah ya kita namanya pekerja yang penting. Oh, ini kan Bisa toh ini terlambat gampang nih semua. dimolapkan toh. Gampang kali dimolapkan ini. Enggak bisa lah masa bisa dimualafkan. Yang pindah-pindah agama itu yang namanya sesat, enggak satu dipegangnya. Itu yang sesat namanya. Sekarang aku tanya sama kau. Oke, sebentar dulu itu. Ku tanya dulu sama kau, Bang Jahit. Yang pindah-pindah agama itu sesat. Sekarang saya tanya sama kau. Kamu menyembah Yesus, betul? Iya. Di mana perintah menyembah Yesus? Sementara Yesus juga punya Tuhan yang namanya Bapa. Siapa yang menyuruh menyembah Yesus?
Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Siapa yang menyuruh menyembah Yesus dengan cara beribadah di gereja? Siapa? Kalau kamu membilangkan orang yang pindah agama itu yang sesat, pertanyaan saya sekarang begini. Saya dulu Kristen. Ada yang bertanya, Nora, siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Sementara perkataan Yesus, Yesus hanyalah utusan. Terus siapa yang menyuruh kamu ke gereja? Terus siapa yang menyuruh kamu merayakan tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Yesus? Mamaku, bapakku. Sementara tidak tercatat. Nah, saya bingung. Saya bingung nih. Saya bingung. Ternyata tidak jelas benar. Tidak ada tercatat tanggal 25 Desember hari lahirnya Yesus. Tidak ada Yesus menyuruh ke gereja karena Yesus orang Yahudi. Tidak ada Yesus menyuruh menyembah kepadanya. Saya bingung. Terus kok katakan saya sesat karena saya berpindah? Lebih sesat lagi saya. Saya menyembah siapa sekarang ini? Yesus punya Tuhan. Yesus tidak ke gereja. Yesus hanya utusan. Terus saya kemana? Contoh saya mau ke sekolah, Bang Jahit. Yeah. Saya masih SMA. Saya mau ke sekolah. Orang tua saya katanya mendaftarkan saya di SMA 3. Terus saya masuk ke SMA 3. Ternyata nama saya tidak terdaftar di situ. Dan ketika saya mau daftar, saya tidak terdomisili di situ. Yang harus bisa mendaftar di situ orang-orang yang berdomisili di situ atau menurut rayonnya. Saya bingung, saya mau kemana kalau kayak gitu? Saya bukan domisili di situ. Saya tidak bisa mendaftar di situ karena saya bukan rayon situ. Kakak saya tidak termasuk di rayon situ. Saya mendaftar di mana? Sama seperti Yesus. Yesus bukan untuk manusia tapi untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Terus saya ngaku sebagai pengikut Yesus. Saya ngaku Yesus adalah Tuhan. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah kepadaku, tetapi kepada Bapa, Tuhan Allahku, Tuhan Allahmu. Yesus hanya utusan. Yesus ke sinagog, tidak ke gereja. Saya ke gereja. Siapa yang memerintahkan? Terus kamu mengatakan orang yang pindah agama itu yang sesat. Lebih bagus saya pindah agama daripada saya luntang-lantung tidak jelas. Apa mau itu lantang-lantung lah pindah sana Coba pindah Bang sini. pikir, Bang Jahit, siapa yang menyuruh Anda ke gereja? Siapa yang menyuruh menyembah kepada Yesus? Ada nggak tercatat? Pasti jawaban Kristen begini. Jawaban Kristen begini. Yesus memang nggak menyuruh untuk menyembah kepadanya karena hanya iblis lah yang minta disembah. Lucu. Bagaimana mungkin saya mau mengakui dia sebagai presiden sementara dia tidak dilantik sebagai presiden tapi dia mengaku dia seorang presiden? Tidak mungkin. Kalau selagi dia belum dilantik sebagai presiden, dia tidak akan mungkin mengaku sebagai presiden dan dia disuruh dihormati sebagai presiden. Bagaimana mungkin dia mau dikatakan seorang raja, dia belum dilantik seorang raja? Bagaimana mungkin dia mau dikatakan Tuhan, sementara dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan? Ini kok intinya kayak dibilang lain ini tadi, Jai ini cepat dimalapkan tadi. Intinya aku soalnya tak terlalu apa masalah kitab ini. Yang penting iman saya itu aja tetap. Jangan membawa nama nenek moyang, Bang Jahit. Jangan kita membawa nenek moyang. Bukan masalah. Karena nenek moyang Bang Jahit itu tidak tahu yang namanya Kristen. Bukan cari salah bilang aku bukan nenek moyang. Ibu-ibu kita Jadi dulu kan. nenek apa? Nenek moyang. Enggak, orang tua kita dulu kan ikut itu. Jadi sekarang kutanya Imani sama kau, aja, bilang aja gitu lah. Iya. Tanya lu samamu. Sampai sekarang apa alasanmu tuh jadi Kristen itu apa? Alasan di Kristen. Iya, alasanmu sekarang jadi Kristen kenapa?
Ya itu kepercayaan jadi sama Yesus, Bebas juru selamat. dong. Tunggu dulu, jangan gitu itu. Bang Jahit, saya bertanya, jawab jujur. Kalau Kristen tidak ke gereja, apakah berdosa? Enggak sebenarnya, bukan cuma ke gereja itu, apa di rumah pun bisa kita berdoa itu aja bisa. Berarti kan? Ada tertulis harus semuanya ke gereja untuk Gereja tidak rumah wajib, kudus. betul? Bang Jahit jawab. Gereja itu wajib atau tidak? Wajib kita sebenarnya untuk berterima kasih bahwa kita Di udah mana diwajib? Saja tidak ada, terus kau mengatakan wajib. Yang bilang wajib siapa? Satu contoh. Tanya lu mau kau. Jangan bilang nenek moyang. kita kan di Tidak. dalam Kristen kan di hukum Taurat itu disuruh pada hari ketujuh kau harus istirahat, Mana nggak disuruh boleh pergi ke gini. gereja? Dalam hukum Taurat ke-10 itu kita disuruh ke gereja. Nggak ada bilang suruh ke gereja. Hukum Taurat orang apa lah, bukan Ajaran orang sesat Kristen itu. gitu. Ajaran sesat kau bilang ke gereja, di mana tertulis gereja? Enggak di hukum Taurat ke-10 itu ayat aja. berapa ya? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sabar. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, itu hukum Taurat yang keempat. Gak tahu dia. Di mana hukum Taurat ke-10? Pergilah ke gereja kau Jahit. Bukan perintah ke-10 itu di hukum Taurat di 10 itu karena ada 1 sampai 10. Hukum Taurat ke-10 di antara 10 nomor 4-nya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, yang dimana hari Sabat adalah hari perhentian, hari peristirahatan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi menurut Yahudi. Makanya orang Yahudi kalau hari Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh ada melakukan kegiatan apapun. Betul tidak itu? Betul. Ya. Betul. Bukan berarti kau ke gereja hari Minggu. Ya itu menurut ajaran kami. Apa salahnya situ? Siapa yang ngajarkan? Kok kepanasan di situ? Ajaran pendeta yang suruh kan? Ajaran pendeta atau ajaran kitab? Saudara kitab lah. Mana ada dibilang ke gereja? Di mana tertulis? Ya mungkin kan di negara-negara lain kan beda antara Arab sama ini kan dulu dia sahabat Sabtu. Sekarang Ya bertanya kan kau di gereja Mekah. apa? Sekarang kau gereja apa? Itu. KBP. Aduh, kena pembatasan lagi kita. Itu nanti aku rungkat, naik lagi. Itu naik lagi ya. Saya share ke itu ya. Saya sudah follow back aku. Oke. Udah. Bang Jahit, kau follow aku dulu. Follow aku cepat. Kau follow aku, biar ku. Aman itu. Nanti naik ya. Nanti naik. Saya rungkat dulu, nggak bisa ini. Itu kekristenan itu unik karena ada Trinity. Hai Bun, iya. Di tap Bunda Korungkat, iya, kena pembatasan saya. Di tap layarnya ya, di tap layarnya. Jangan lupa absen-absennya. Kena saya. Duh, ya Allah. Mana si Jaya tadi tuh? Iya, Aduh, Sunan. Itu Kristen KTP tuh itu. Aduh. Ya itulah saya bilang, itu jarang-jarang ke gereja tapi kelompok tuak mau. Kelompok tuak mau. Angkat dulu sini deh, sini aja angkat. Ini aja deh angkat biar kakak bisa aturnya. Dia itu ketarik itu gara-gara itu bilang tadi mahar itu loh itu. Makanya dia mau kasih mahar sama itu.
ngasih mahar. Iya, mau kasih mahar. Ayo saudara muslim di tap-tap layarnya, jangan lupa absen-absennya ya, biar tidak rungkat. Ini udah kenapa jadi kena terus apa nih? Tukang jahit, di mana tukang jahit? Jangan lupa absen-absennya ya. Saya coba cek dulu. Jahit, mana kau jahit? Naik kau jahit, 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 jahit. Bang Jahit itu tukang jahit naik lagi. Iya, dia tadi follow aku apa enggak ya? Mana dia? Please. Mana nampak aku lagi dia. Dia berarti belum fallback aku. Memang dasar si Jahit. Aku tampar tegak juga dia nantinya. Iya. Jangan kok, lihat. Itu senyum aja. Dia lihat itu senyum aja udah mau kasih mahar itu. Oh, si Greg ini bukan Unitarian, bukan apa. Dia menyembah Yesus juga. Cuman tidak saliran juga dengan beberapa pendeta yang sesat. Nih ya, terlalu sering menghina Tuhan. Muka so mirip batu kaba, bukan lagi gambar rupa Tuhan. Jadi muka kau ini gambar rupa Tuhan kau. Jadi kalau kau hitam, Tuhan kau hitam gitu. Hah? Kalau ada Kristen yang sumbing, berarti Tuhan kamu sumbing gitu. Iya kan? Bentar, ada mau naik. Dia minta naik tuh. Enggak. Bukan. Islam jangan dulu naik ya. Saya nggak tahu nih Islam apa Kristen. Mungkin Kristen ini. Halo Fauzi. Dia penyiar radio. Nah, ini pendeta dengan pendeta ini. Nih pendeta nih. Kau perhadapkan aku dengan pendeta. Aduh. Pendeta yang apa? Perpuluhan keren dia kalau ngantuk. Kalau aku per 100 aja deh. 100 mulu. Ayo kan, nah. Dia pakai bendo kan? Pakai dong. Pakai itu. Selamat siang, Mbak Nura. Selamat siang, pendeta perpuluhan. Memang Mbak Nora pernah kasih saya perpuluhan. Tuhan memberkati para jemaat perpuluhan dan durung-durung hanya untuk saya. Memang, Gini, Mbak Nora pernah kasih saya perpuluhan. Ya bukan sama kau lah, orang saya sudah Islam. Ikan paus aja Mbak Nora nggak kasih saya kok ngomong perpuluhan. Piet. Ngapain saya kasih sama kau paus kalau yang kau beritakan selalu penipuan dan yang kau beritakan hanya penipuan, pembohongan, pembualan. Dah. Ya, tapi kemarin saya lihat Pak siapa? Pak Raja ya yang nginjili Mbak Nora. Saya lihat hampir nangis-nangis. Sebenarnya Tuhan sudah menjamah hatimu untuk kembali ke jalan yang benar. Sampai nangis loh Mbak Noranya saya lihat. Saking benernya dia dilengserkan. Jadi orang yang melengserkan Tapi ya nggak sesama apa-apa. pendeta Lah, Tuhan Yesus. cemburuan semuanya.
Bang Gre, gimana tuh Bang Gre? Pendeta berkewajiban memberitakan firman Tuhan secara benar, ini secara odong-odong. Kayak mana itu? Odong-odong maksudnya kayak mana Kak Nora? Ya iyalah, Yesus bukan Tuhan. Tengoklah jaringannya aja. Tengoklah jaringannya itu kan. Nah. Yang bilang Yesus bukan Tuhan itu kan Banora dan teman-teman. Ya, di mana Yesus Tuhan? Lukas 1 ayat Jauh dulu, jauh dulu. 43, Elizabeth dengan penuh Roh Kudus sudah ya, 43. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus bernubuat. Ya, waktu mengandung itu Elizabeth sudah memberi nubuatan. Siapakah aku ini sehingga ibu Apa? Apa dibilang? Tuhanku datang mengunjungi aku. Itu yang pertama. Yang kedua, Dia bilang apa Bang Kre? Gak denger aku. Pak Kingdom beli sinyal dulu Pak Kingdom. Sinyalnya terus. Bapak nginjil Kayak cewek tuh kayak gitu kan? Kayak cewek kan? Kayak cewek kan? Ayo tap-tap layarnya, jangan lupa ya absen-absennya, galerinya diisi biar naik kita punya reward kita. Dia apa dibilang Pak Kingdom nih? sinyalnya udah bagus belum? Pak Kingdom beli sinyal dulu. Udah, saya baru isi paket kemarin ini. Itu paket beli sinyal. Iya, sinyal itu aku udah beli sinyal kemarin, udah isi sinyal kemarin. Udah bagus Itu belum? paket. Beli sinyal ganti sinyal dulu, ganti sinyal. Telkomsel udah. Iya. Telkomsel. Ini saya pakai Telkomsel. Yang mana yang bagus? Oke. Kalau kamu mengatakan nubuatan Elizabeth, pertanyaan saya sekarang nubuatan yang paling utama itu dari Elizabeth atau dari malaikat Gabriel? Malaikat Gabriel tidak berkata bahwa yang lahir itu Tuhan ya. Karena pertama, sebentar Malaikat dulu. Gabriel ini siapa? Malaikat Gabriel ini siapa? Dulu. Ketika malaikat Malaikat Gabriel Gabriel datang kepada siapa? Maria pertama kali, sebentar Malaikat dulu. Gabriel ini siapa? Bang Kingdom, malaikat Gabriel ini siapa? Sebentar dulu, Mbak Nora. Ketika Jawab dulu, malaikat Gabriel ini siapa? ya malaikat Gabriel, malaikatnya Tuhan lah. Nah, Elizabeth ini siapa? Pertama dengarkan dulu ya. Jawab dulu Ketika itu. Malaikat Gabriel ini siapa? Elizabeth ini siapa? Jawab dulu. Kasih orang Jawab ngomong dulu dong. dong. Saudara mesti tap layar ya, jangan lupa absen-absennya dengan galerinya diisi. Ya. Malaikat Gabriel ini siapa? Malaikat Gabriel ini siapa? Malaikat Gabriel siapa? Terus Elizabeth siapa? Ya, mau nggak dengar penjelasannya saya? Jangan dulu dijawab dulu. Malaikat Gabriel adalah malaikat Tuhan. Terus Elizabeth ini siapa? Elizabeth itu siapa? Ibunya Yohanes Pembaptis. Ibunya Yohanes Pembaptis, oke. Elizabeth ini Sekarang dia sedang mengandung juga bayi yang bernama yang
sabar dulu. Yang berhak menyampaikan bahwa Tuhan dilahirkan, malaikat Gabriel yang adalah malaikat Tuhan atau Elizabeth? Ya, malaikat sudah memberitahukan. Udah, di mana malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria yang dilahirkannya ini adalah Tuhan? Ya, Ya. Lukas 2 ayat 11. Malaikat datang berkata kepada Itu malaikat menyampaikan kepada para gembala. Itu menyampaikan kepada para gembala, Kingdom. Kingdomnya itu aja, makanya saya bilang. Itu kan. Saya bilang, makanya pendeta odong-odong. Malaikat yang Lukas 2 nomor 11, malaikat menyampaikan kepada para gembala. Sementara Lukas 1 nomor 26, Tuhan sendiri mengutus Gabriel menyampaikan kepada ibunya Yesus yang bernama Maria. Yang lebih berhak tahu kelahiran Tuhan, ibunya atau orang lain? Gembala-gembala itu kan orang lain. Baik. Udah, sekarang boleh saya ngomong sekarang? Boleh saya ngomongkan? Oke. Jadi ketika malaikat pertama kali datang kepada Maria, malaikat hanya berkata bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Anak yang engkau kandung dan lahirkan nanti beri nama Yesus. Nah, setelah itu Elizabeth kan bertemu dengan Maria nih. Lalu Elizabeth terus bernubuat, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Tiba waktu melahirkan, maka malaikat datang dan berkata kepada para gembala, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi malaikat sendiri pas kelahirannya itu sudah mengatakan bahwa yang itu adalah Tuhan. Mengatakannya sama siapa? Ya, para gembala. Adakah Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa dilahirkannya adalah Tuhan? Maria sudah tahu dari nubuatan Elizabeth. Duluan bertemu Maria sama malaikat Gabriel atau duluan bertemu kepada Elizabeth? Ketika malaikat datang kepada Maria, duluan bertemu malaikat Gabriel atau duluan bertemu dengan Elizabeth? Nggak, jawab dulu. Jangan ketika duluan bertemu malaikat Gabriel bertemu Maria atau Maria bertemu dengan Elizabeth? Ya, malaikat bertemu dengan Maria pertama bahwa engkau akan Nah, jadi, oke, sebentar, Pak Nora. Ketika kamu dan suamimu Wikwi, Bang Greg. Ya. Ketika Mbak Nora sama suamimu Wikwi, spermanya itu masuk ke dalam rahimmu. Lalu anak yang kandung itu anaknya siapa? Anak suamimu kan, karena dari benih suamimu kan. Nah, ketika Maria dari Roh Kudus, artinya dari Roh Allah, ada kuasa Allah. Jadi yang ada di dalam, yang menghamili Maria. Jadi yang ada di dalam kandungannya Maria itu adalah Tuhan sendiri. Berarti Tuhan yang menghamili Maria. Tuhan itu Tuhan sendiri yang ada di Maria. dalam. Oh, iya, Tuhan yang menghamili Maria. Puas kau? Iya kan? Iya, kan rahimmu Tuhan yang menghamili Maria. Tuhan yang menghamili Maria. Sebentar dulu, sebentar. Tapi bukan caranya dengan wik-wik kayak suami. Nora, waktu kau wik-wik dengan suamimu, spermanya masuk ke dalam rahimmu, ke dalam sel telurmu, kau mengandung anak siapa? Anak suamimu. Nah, ketika Maria mengandung, ya dia mengandung roh Tuhan, berarti Tuhan yang menghamili Maria. Ya. Ya, udah puas. Udah puas belum? Jadi begitu Mbak Nora ya. Jadi Maria itu mengandung dari Tuhan, dari Roh Tuhan. Menghamili Bunda Maria. Anak yang ada di dalam kandungan Maria itu dari Tuhan ya, karena benihnya dari Tuhan. Makanya ketika dia lah, emang benih suamimu? Hah? Emang itu benih suamimu? Benihnya dari Tuhan. Lah,
Memang dari Tuhan. Apa dari suamimu? Tuhan kamu punya benih. Memang itu dari suamimu. Ya? Berarti Yesus, berarti Bunda Maria yang Jadi mengambil benih- Bunda Maria Tuhan. Benih yang ada di dalam kandungan Maria itu dari Tuhan, dari Roh Kudus. Artinya dari Tuhan asalnya. Paham nggak arti benih? Hah? Nora, kau tidak tertawa aja. Saya tanya kamu paham nggak arti benih? Aku takut loh. Aku tuh Hah? takut istrinya si Kingdom ini nanti hamil. Bukan dari benihnya Kingdom mana? Nora, kamu paham nggak the meaning of benih itu? Ya, Jadi yang menghamili Maria itu adalah Tuhan. ya. Kamu paham nggak arti benih? Paham nggak arti benih? Jawab dulu. Kamu paham nggak arti benih? Jelas? Itu apa? Itu Iya. apa? Iya, kamu paham nggak arti benih? Ya jelaskan, saya suruh jelaskan. Jadi benih itu kan sesuatu yang dikhususkan ya untuk ditanam supaya bisa menghasilkan. Ya. Nah, jadi seperti benih sperma dari suamimu masuk ke dalam rahimmu, bertemu dengan sel telurmu lalu menghasilkan buah. Nah, begitu pula Tuhan ketika rohnya masuk ke dalam kandungannya Maria, disitulah membuahkan, makanya menghasilkan anak yang disebut anak manusia. Makanya Yesus mengklaim dirinya, aku anak manusia, karena terlahir dari perempuan manusia. Nah, Yesus juga katakan aku anak Allah. Karena apa? Dia datang dari Allah. Yesus, aku datang dari atas, aku datang dari Allah. Makanya dia katakan aku anak Allah. Apalagi ini debat-debat. Jadi benih Yesus itu Jangan dari kau ngomong Roh apa Allah debat-debat, sendiri. Elon. Si Kingdom baru ngomong yang menghamili Bunda Maria itu adalah Tuhan. Baru dia Jadi jujur. jangan kamu interpretasikan bahwa Tuhan menghamili Maria itu seperti kau sedang weekly sama Tuhan suamimu. menghamili Maria, dengarkan. Tuhan menghamili Maria. Saudara-saudara muslim tap-tap layar, jangan lupa referensinya ya. Aduh, kena kita terus pembatasan gara-gara si Kingdom ini Tuhan menghamili Maria pula katanya. Lah kau yang mengulang-ulang perkataan itu tuh. Ya, Kok kamu salahkan orang? Saya ngikuti permainanmu aja, Nora. Ikuti permainan apa? Ya. Yang saya tanya. Kan saya Yang bilang, saya tanya. ketika Yang kamu saya weekly sama tanya. suamimu, lalu kamu juga menarasikan bahwa berarti Tuhan menghamili Maria. Saya ikuti permainanmu supaya Anda lebih paham sedikit. Bang Grey ini dari tadi Ketika saya bicara, ketika saya bicara membuat sesuatu yang pertanyaan atau pernyataan. Sabar dulu Kingdom, jangan kau saja yang ngomong. Saya membuat pertanyaan atau pernyataan. Pertanyaan. Nah, dia menjawab kan? Ya, benar. Nah, dia membuat pernyataan yang saya tanya, jadi yang menghamili Bunda Maria Tuhanmu? Dia bilang iya. Nggak etis pertanyaan itu. Nggak wajar lah itu Loh. ditanyakan. Loh, kau dulu Delon. Dia bilang apa? Katanya Ini Tuhan Bang Delon. ini di dalam rahimnya Kan saya Maria. bilang, kalau Nora, kau week sama suamimu, berarti suamimu menghamili kamu. Lalu saya bilang bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus, dari Roh Tuhan. Terus dia bilang, saya kan bilang benihnya itu kan dari Tuhan. Lalu dia bilang, berarti Tuhan week sama Maria. Tuhan menghamili Maria. Saya bilang bukan berarti Saya nggak ada Tuhan bilang weak wiki. sama Maria. Ada nggak saya bilang wiki? Tetapi Ada nggak benih saya bilang wiki itu. tadi Bang Grey? Bang Grey tadi Ya, saya saya bilang yang wiki, bilang. Nggak ada saya Saya yang bilang wiki. bilang, Kau ini memang penipu, kau pendusta Bang. Ini sebentar dulu Nora. Saya kan bilang kamu weak sama suamimu. Terus kamu bilang, saya bilang benih itu datang dari Tuhan. Lalu kamu bilang berarti Tuhan yang menghamili Maria. Ya saya ikuti aja permainanmu. Nggak apa-apa itu. Dia nggak bilang berarti Pernyataan itu. Tuhan. Saya ngikutin bedakan permainanmu, pertanyaan sama pernyataan. pernyataanmu tadi.
supaya Anda puas. Oke, let's say ini saya ngikuti permainanmu karena saya tahu bahwa mulutmu itu selalu kasar, Nora. Saya tahu mulutmu itu selalu kasar. Saya tahu mulutmu itu selalu kasar. Makanya saya ikuti permainanmu. Ketika kau mengatakan Tuhan menanam benih, mana sih kau? Tuhan kau Saya menanam bilang benih. benihnya itu dari Tuhan. Lalu kamu menarasikan berarti Tuhan Saya menghamili. tanya kau lagi. Saya Kau tidak lagi. Berarti Tuhan punya benih ya? Kau jawab apa? Iya katamu. Saya tidak mengeluarkan statement bahwa Tuhan menghamili Maria. Ya, kau yang memberikan statement Tuhan menghamili Maria. Bato, kau diam dulu. Kau diam dulu. Jangan, inilah saya bilang ya. Nyibulnya betul, minta ampun. Pembohong, penipu. Waktu kau mengatakan saya wik-wik dengan suami saya, berarti kau mengandung siapa? Kau mengandung anak siapa? Anak suami saya, kata kau. Terus kau bilang, nah Bunda Maria itu mengandung benih Tuhan. Saya tanya lagi, berarti Tuhan yang menghamil Bunda Maria ya? Kau bilang iya. Kau nipu aja kerja kau. Bang Greg. Apa kau bilang? Ngomong apa kau lagi? Apa Tuhan menanam benih? Dia nggak Pak, asal ngomong dia ini. Ya makanya saya bilang asal nyablak. Saya akan bilang bahwa yang benih yang ada di dalam Maria itu dari Roh Kudus, dari Tuhan, ya, dari Roh Tuhan. Lalu kamu bilang berarti Tuhan menghamili Maria. Kamu yang memberikan statement Tuhan menghamili Maria, makanya saya ikut. Saya bilang oke, saya ikuti permainanmu. Saya bilang oke, saya ikuti permainanmu. Hah? Benar nggak gitu, Gregor? Saya katakan bahwa saya begini, permainanmu. Mangking. Maksudnya gunakanlah diksi yang elok, nggak usahlah bahasa-bahasa yang begitu, biar enak kan, biar berbeda tapi kan enak didengar. Iya. Ya, Kenapa saya harus kan- berbeda? makanya saya bilang tadi Kalau Islam turut benih yang ada di dalam kandungannya Maria itu dari Tuhan. Biarin dulu dia ngomong. kameranya. Sebentar. Buka kameranya. Saya bilang bahwa benih yang ada di dalam kandungan Maria itu dari Tuhan. Terus Nora Iya, yang nggak usah cerewet lah, bilang muncul kau tuh, berarti Nora, sabar. Tuhan yang menghamili Maria. Kau recok kali muncul kau. Nyuruh-nyuruh kamera tai kau lah. Recok kali muncul kau kayak bapak, kayak nenek-nenek apa, maaf inang-inang di pajak sambu kau. Santai aja bang, santai bang. Santai aja bang, santai aja. Abang ngomong Ya. Muncul kau itu. Kristen semua. Kau jangan tunjukkan ajaran kimak kau di sini. Kau yang berkimak lah. Kan? Bang Rey, santai aja, Bang Rey. Budol. Perempuan jangan Bang, santai aja. perempuan jangan Kau keluar. udah sabaran, kau udah sampai kau. Ini kan preman semua ini Kak, preman ini. Gaya preman ini. Bukan Kristen. Bang Rey, santai aja, santai aja Bang Rey. Ada bacaan, kau belum pernah dilobangi lagi kau, melaki kau. Karena memang Kurang Pak Nora sangat. ini mulutnya itu selalu kasar. Jangan kau bilang jangan dari laki saya. Soalnya Ini kan gondrong si bicara jancok mengenai itu sekali urusan sama tadi padu. benih-benih. Tunggu dulu, naik lah. Bagaimana kau lahir dari sperma yang hina? Tahu nggak? Renol. Siapa si Reno? Ngomong. Ya apa kau? Bukan Berarti ada Bunda Maria Kau pulang ngatur aku. Sebentar Bang Rey. Berarti Bunda Maria hina dong. Hina dong kenapa Bunda urusan Maria. sama si Nora kok dia nenggak aku dari tadi? Bunda Maria Dia hina dong. bilang buka sabar. Bunda Maria hina dong. Karena Berarti Bunda Maria hina ya? Bunda Maria hina ya? Mariam mulai yang hina, Mariammu. Beda Maria kau bilang dengan kan Maria. sperma itu Beda. hina. Jangan kau sama-samakan Bunda Maria itu dari Alkibunmu bapak dengan dan ibunya. Alkitab nggak sama itu. Anjing kau nggak sama pukimak kau tuh keluar bahasa. Nah, Kalau Bang kau Nora, makan anjing, mulutmu kau diam kasar dulu lah kau sekali. kau Nora kau diam lah kau makan babi pun juga sering kau makan tai. Diam aja dulu. Saya ngomong sama si Reko bela-bela pula si anjing itu. Dia makan Ya, sperma janganlah hina. sesama perempuan, jangan suka mulut.
Kau bisa diam dong? Saya ngomong sama Saya kau. hanya bilang pakailah tutur kata yang baik juga. Boleh keras, tapi Kata jangan. Yesus yang mengatakan babi anjing gimana? Saya tunjukkan. Mau saya tunjukkan. Yesus mengatakan babi dan anjing juga. Bahkan kepada perempuan Kanan dia katakan anjing. Memang di situ Yesus katakan kau anjing. Loh, Tidak. Loh, kalau bilang Apakah kau kalimat- katakan Yesus katakan kau turunlah kau anjing. Memang kau juga anjing kok. Dah. Sama saya gak usah lah. Gak usah bangkitkan emosi saya, ya. Saya bagus-bagus ngomong. Saya ngomong dari tadi sama si Tai sana itu. Saya ngomong sama yang si Tai sana. Kau datang kau lain-lain pula kau sama saya. Saya ngomong sama dia bilang dari sperma yang hina. Berarti Bunda Maria hina. Siti Mariam kau yang hina katanya. Lah, Bunda Maria itu dari dia punya bapak ibu. Bapaknya punya sperma. Pikir Bunda Maria dari mana? Dimuntahkan sama mamanya. Pikir lagi Bunda Maria mamanya juga dihamili Tuhan. Kali aku nengoknya. Aku bilang buka kamera. Ya udah jangan kau ngegas. Tai pun juga aku Menurut saya memang begini. Iya. Takut, ya takutlah kau. Bini kau aja bisa kau apakan begitu. Ya, kau naik ke room saya, botol. Kalau tidak suka kau buka room kau. Kau mau buka room kau suruh istri kau yang telanjang nggak masalah sama saya. Kau apa sedikit. Kau lain kali kau. Kau bilang Siti Mariam hina. Bapak kau yang hina. Naik lagi kau. Kesempatan kedua kau, bagus-bagus mencukup ngomong. Apa kau kumat kamit kayak kesurupan jin korin kau? Biasa aja bu. Dia kesurupan, Bang. Udah berapa lama nggak kena rudal kau? Haus, sange Saya kau. sudah bilang sama kau, itu gondrong jancuk. Bagus, aku baru naik, kau udah maki-maki aku. Ada saya maki kau, saya Begitu, kau buka kamera koma gimana? Tadi bilang kau udah buka senggak-senggak, kau. jangan kau nampakkan anak Medan kau di sini. Semua orang gila di sini. Kau nunjukkan Jadi apa kegilaan bisa masalah sama gila kau? semua. Apa masalahnya Ya sama masalah, kau tidak menganggap tamu itu raja. Itulah salahnya kau, botol. Tak model kayak kamu kau anggap Kau raja. tuan rumah kasih Suka-suka telepon saya kau kayak tuh. lontai. Suka-suka saya, emangnya saya jualan. Ah, Emang saya kau tuh jualan. lontai. Hah? Oh, Bang, nggak usah Loh, dilawan, Bang. Jangan kau menghilangkan istri kau. Biarin aja. Mungkin kau aja ada kebanyakan apa kau? Buka kamera kau. Nah, Buka terus kamera apa kau. permasalahannya? Apa permasalahanmu didiskusikan? Begitulah, jangan ngamuk-ngamuk. Kali, buka kacamata itu. Diam kau yang di atas kau botak. Muncung kau tuh Itu botak. pendeta. Ini pendeta. Kan gini dia sama Sobat pendeta. aku dulu kau pendeta mau apa? Pendeta barunya kau. Ngotot kau, buka Sama kacamata. pendetanya. Udah buka botak kau, mata kau kayak apa? Udah pesek hidung kau jelek, kau masih hidup pula lagi kau. Ini kan- ini kan kita debat agama, Bang. Kontol aku tau kau. Mirip kali kayak kontol aku, kepala kau itu tau kau. Bos. Ini pada agama ini. Agama itu kan artinya tidak kacau begini. Gak perlu debat-debat agama, main-main preman aja di sini. Agama kau jalannya agama kau. Botol kau ribut-ribut agama Loh, kau dia macam agama udah hebat Kristen, hidup boy, kau. agama Kristen. Itu pendeta gila itu. Kau pikir kalau udah pendeta udah hebat itu? Hah? Pendeta pun masuk neraka banyak. Termasuk dia itu si botak itu, banyak ngewek itu. Sampai botak kepalanya itu lihat. Itu kerjanya ngelucu aja itu si botak itu. Buka Gak usah kacamatamu, banyak. lihat mataku. Lihat mataku, buka Bang Greg, kacamatamu. Bang Greg, kalau dia menuduh kau banyak ngewe, nampak kan dia sering ngewe sama lonte. Nampak kali dia sering ngewe sama lonte. Orang yang menuduh orang itu adalah sifatnya gitu loh. Kan dia bilang sering ngewe, nampak kali lah kau sering ngewe katanya.
Dia sering ngewek sama lonte. Kau kalau sering ngewek sama lonte, jangan kau cerita di sini. Kan tengoklah kan, dia ngomong apa tuh kan? Udahlah, dia punya kacamata tidak bisa hidungnya menampung. Tengoklah tuh. Jangan-jangan juling. Jangan-jangan juling. Jangan-jangan, oh iya. Nah, tengoklah. Bang Delon, coba kau baptis dulu dia lagi. Bang Delon, baptis dia dulu. Baptis dia. Bang Delon, baptis dia, Bang Del. Ini kayaknya nggak dikasih istrinya tadi malam ini. Ini nggak dikasih istrinya tadi malam. Enggak, kalau dikasih istrinya enggak kayak gitu dia. Dia kalau dia kan Iya. kayak gitu laki-laki. Kalau nggak kena sama istrinya kayak gini ngomong ngoceh terus. Ya bisa jadi. Mungkin ada masalah dalam rumah tangganya. Makanya dia lampiaskan di live begini. Memperbaiki yang rusak itu jangan juga kita rusak. Jangan rusak. Gak sadar dia di mood ya. Gak sadar dia di mood. Ngoceh terus. Saudara muslim, tap layarnya jangan lupa absennya ya. Gak sadar dia itu, gak sadar Kenapa? dia itu. Aduh. Buka matamu. Sarapan, Buka mata kacamatamu. sudah sarapan. Buka kacamatamu. Jangan buka mulut terus, buka kacamata ya. Ini kan seakan-akan jadi masalah pribadi. Kan debat biarin aja orang makin, nggak masalah. Apa masalahnya? Mau dihina, mau nggak masalah. Kenapa buka kalau kacamata? Buka kacamatamu. Biar kulihat dulu matamu juling atau enggak gitu loh. Ganteng kan kalau botak kayak gini kan? Lihat dulu langsung. Ganteng kan? Manis lagi, cowok manis nih. Kau punya enggak? Jangan di mute lah Nora. Aduh, Ya, kan Bang, cari Bang, narasumber yang ganteng lah dikit gitu. Oh cari yang kayak gitu, yang Ganteng. botak begitu. Kau aja muka kayak babi kok. Itu udah kayak alien mukanya itu. Kau aja Enggak muka dia bahagia tuh salah. Loh kau kayak apa? Kayak lonte jalan gudang Kau kau. bilang Kau narasumber, saya lonte mencari jalan gudang. masalah sumber. Kau aja mukamu kayak babi. Tahu kau kayak lonte jalan gudang di Medan tahu kan? Tahu kau jalan kena gudang. ini. Itulah kau udah gak laku-laku kau. Makanya dia sering ke situ. Hah? Tampaknya dia sering ke situ. Makanya kau nggak tahu. Bang, nggak usah nggak dengan perempuan. Kalau nggak jalan hidung kau, iya kan? Itu makanya kalau kemana-mana kayak orang apa, gitulah kalau orang yang lahir. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Saya tidak pernah tinggal di Medan. Sama
Sama sekali tidak pernah. Dulu bapak saya ditugaskan di Timur Timur lepas dari Indonesia. Bapak saya tugas 1 tahun di Jakarta, terus pindah ke Pekanbaru, baru pindah ke Dumai, tugas di Dumai, pensiunnya di Dumai. Gitu loh. Saya tidak pernah di Medan. Semalam ada yang mengatakan saya lonte di Jalan Selayang. Ini sekarang di mana tadi katanya Bang botak, Greg? kalau jadi tamu itu baik-baik di mana botak. Itu katanya? kayak yang di sebelahku Berapa itu. kali dia sering Baik, kesana, dia kan? tenang. Kali dia sering ke sana. Kau udah Berapa botak, kali dia sering muka-muka kesana? alien, hidup pula lagi jelek. Hah, nggak Kau sering laku-laku kontak kau, sama kau. kere pula lagi. Tuh tengok kayak sebelahku tuh, ganteng dia pakai topi tuh, tenang, slow. Iya kan, ya nggak bang? Nggak kayak kau, di atas ngaku pendeta lagi kayak kau. Kau nggak cocok jadi pendeta kau. Panas-panas kan. Bukan masalah Kau pribadi. cocok jadi pendemo. Ah. Kau cocok Bakar jadi dulu ke terbakar ya, pendemo, kau. bakar dulu terbakar ya. Ya, terbakar dulu terbakar. Ah. Panas. Udah muka kayak panas. alien, botak, jelek pula, hidup gimana pula kau? Aduh, udah pakai filter pun masih jelek kau. Gimana ya kalau aslinya? Aduh, ya bang tahe nama ngulun. Aduh. Thank you pujiannya kawan. Thank you Nora, pujiannya kawan ya. lain kali Nora, kalau kau bawa jangan pendekar kayak gini, pendekar kiri, ngerti kau? Kau cari pendeta yang bagus, keren dikit lah. Jadi awak pun enak ngomongnya kan. Ini kayak gitu. Aduh, pailah coba dah. Panas dia, panas. Emang mambain maila. Typing di bawah. Biarin Coba aja, cari biarin yang aja, Pak. ganteng gitu, yang hidungnya mancung, putih, yang botak, hidup pula lagi udah botak, hidup kere pula, astaga naga. Pusing. Cari yang pintar lah, kau cari orang penipu kayak gini. Udah ngaku-ngaku pendeta. Hah? Aduh. Abang framing. Itu kayak yang di Kenapa sebelah cemburu ya? kita itu, dia tenang. Gitu. Beda lah. Orang belum buka kamera, belum siapkan headset, udah dimaki-maki sama tuan rumah. Cepat buka. Lari bang. Kejam Kalau begitu pasti dia kali diterima. hostnya. Kejam kali hostnya. Kau biar cantik sikit Konora. Gitu loh. Biar nanti kau datang Dia mau nanti kasih makan sama Kak Nora. Katanya ciri khasnya Mbak Nora katanya itu. Paham kan? Kalau baru bahkan berarti bukan Nora namanya. Begini ya. Makanya kalau ada Islam yang mengatakan kepada Kristen, mana ajaran kasihmu? Katanya kasihilah musuhmu. Sesama Kristen aja mereka tidak bisa menunjukkan gitu loh. Pak, Bagaimana bisa mereka menunjukkan? Sabar dulu Bang Delon. Bagaimana bisa mereka menunjukkan kepada orang yang berbeda agama dengan mereka ajaran kasih? Sesama mereka saja saling menghina fisik, menyerang pribadi, menggoblok-goblokan, terus mengatakan mengewek-ngewekkan. Cobalah. Bang kan Greg dari pribadi, tadi tidak ada nyerang pribadinya. Nggak ada sama sekali. Bukan salah di ajarannya, tapi pribadinya memang karakternya kan masing-masing punya perbedaan. Begini bang, kami makanya tidak pernah menggemborkan ajaran kasih. Karena apa? Ajaran kasih itu tidak perlu itu diajarkan. Karena itu memang sudah kewajiban gitu loh. Itu udah kewajiban. Jangan, Bagaimana? nggak usah kepada Kristen. Islam pun juga ada seperti itu. Sabar dulu bang, saya ngomong dulu. Sabar dulu bang. Saya ngomong dulu. Jaringan saya ini yang jaringan kayak Tukimak juga. Sabar dulu ya. Saya baguskan dulu jaringan saya. Gitu loh. Jadi ajaran kasih itu tidak perlu dikasih tahu, Bang. Di dalam sekolah pun diajarkan ajaran kasih. Saling tolong menolong itu ajaran kasih. Saling membantu itu ajaran kasih. Terjadi bencana pun juga umat muslim menggalangkan donasi untuk membantu orang-orang yang terkena bencana. Apakah mereka di situ memilih, oh harus Islam yang dibantu, Kristen jangan? Enggak bang, tetap ajaran kasih. Jadi ajaran kasih itu tidak perlu digaungkan, tidak perlu digemborkan seperti itu bang.
Nora, kami ajaran kasih. Nora, kami ajaran kasih. Nggak perlu, Bang. Kita lihat, ketika terjadi bencana alam, apakah umat muslim diam saja? Tidak, Bang. Apakah Kristen juga diam saja? Tidak. Karena yang namanya ajaran kasih itu udah ditanamkan sejak kita mulai dari kecil. Yang saya heran ya, Kristen selalu menggaungkan ajaran kasih, tetapi sesama saudara seimannya aja seperti itu gitu. Gitu loh. Kalau kami mendapatkan ada umat muslim yang seperti itu, sesama kami muslim, kami langsung mengeluarkan data, Bang. Kami langsung mengeluarkan ayat-ayat. Contoh, Nora, jangan kamu berdebat. Lakum dinukum, katanya. Ya kita pasti kasih tahu asbab nuzulnya lakum dinukum itu apa. Itu bukan merujuk kepada perdebatan. Tetapi surat An-Nahl ayat 125 dengan 126 dia tidak baca. Yang dimana perdiskusian itu boleh. Yang dimana yang namanya saling berdebat itu boleh. Tetapi berdebatlah dengan baik. Tetapi kalau mereka membalas kamu dengan balasan seperti itu, ya balas juga dengan yang setimpal. An-Nahl ayat 126. Nah memang iya. Memang iya. Di zamannya Nabi Muhammad SAW, itu banyak pendeta, banyak rabi Yahudi masuk Islam karena perdiskusian, Bang. Makanya saya bilang, ajaran kasih, tetapi kepada saudara seimannya dia nunjukin seperti itu. Makanya ajaran kasih itu bukan diajarkan, tidak perlu digaungkan, Bang. Saya dari kecil udah diajarkan mama saya untuk ajaran kasih. Kalau ada kue muna, bagi sama temanmu, itu ajaran kasih. Di sekolah pun diajarkan kok. Apakah gurunya memandang agama? Kamu agama Islam ya? Kamu agama Kristen ya? Oh, kalau kami di Kristen ajaran kasihnya seperti ini. Enggak. Gitu loh. Saya tidak suka sama dia. Contoh ya. Silakan buka kameranya, Bang. Kalau dia bilang sebentar Kak, saya pakai headset dulu. Enak dengarnya. Saya mana tahu dia pakai headset. Saya mana tahu dia pakai baju. Saya mana tahu dia kalau mau pakai kolor. Saya suruh buka kamera. Kalau dia bilang sebentar ya Kak, saya pakai headset, ya saya mungkin akan diamkan. Gitu loh. Bukan adu mulut. Gak suka kau pergi kau dari sini. Yang saya tidak suka waktu dia bilang nggak boleh kok kayak gitu sama pendeta kau. Alah pendeta ngewek juganya. Berarti diakui. Berarti Kristen mengakui. Jangan selalu menyinggung tentang pondok pesantren. Kan selalu Kristen. Bagaimana Nora? Itu ustadz kau cabuli santri. Nah tadi si Rey sudah menyinggung. Alah pendeta pun juga banyak yang berzina mengewek kok. Masuk neraka juga kok. Kan katanya. Nanti kelihatan. Pendeta pun juga banyak penjina. Terus ngapain disinggung ke pondok pesantren? Nah sekarang saya tanya sama Bang Delon. Saya tanya sama Bang Delon, di mana di dalam Kristen dilarang berzina? Itu 10 hukum Taurat. Bang, Galatia 3 nomor 11. Galatia 3 nomor 11. Orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Ini hukum Taurat itu kan ada 2 kategorinya, Mbak. Ada hukum sehari-hari, ada hukum tetapi jadi itu jangan berzina bukan hukum sehari-hari, Bang. Yang itu hukum paten itu, jangan berzina. Hukum hari itu hukum Galatia 3 nomor 11, Galatia 3 nomor 11 tidak ada dikatakan perbedaan hukum Taurat mana ya. Pokoknya dikatakan orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu dibilangnya kok. Makanya kan kami namanya perjanjian baru. Ada hukum-hukum yang terlalu kaku itu yang ini kan masalah hati saja. Yang diterima Tuhan itu bukan kau ini tapi hatimu. Jadi penting. Kok sekarang emang ada hukum hati, Bang? Bukan hukum hati, Bang. Tapi hatimu yang lebih penting daripada aturan-aturan tidak boleh makan ini. Itu menurut kekristenan, toh.
Tidak boleh, tapi masalah hati lebih penting daripada remeh-temeh begitu. Beda persepsi, nggak masalah. Mungkin buat host kami salah, ya silakan. Tapi buat kami itu semua kebenaran. Coba di tap-tap layarnya dong, saya kena pembatasan lagi loh. Aduh, kenapa lah kayak gini ya? Makanya yang elo-elo sedikit Mbak Nora bahasanya. Tidak, di sini bukan perundungan. Ini ada yang kena pembatasan, tapi saya tidak tahu tamu mana yang kena pembatasan ini. Lain kali aja ya, saya mau turun aja. Oke. Wah ya, makasih. Enggak, saya sudah kena pembatasan ini. Kenapa ya? Apa Udah kena. tadi ada tuntutan apa? Itu pembatasan atau dari pihaknya akunnya Kak Nora atau memang dari tamu? Dari tamu, ada tamu yang kena. Saya nggak tahu siapa nih. Udah banding, nggak udah banding. Tunggu dulu ya. Bukan. Walah. Padahal tadi kena kan? Di apa aja dulu, di tap-tap layarnya coba. Mudah-mudahan bandingnya disetujui ya. Mudah-mudahan bandingnya disetujui lah. Turun dulu Mbak, makan dulu. Udah aku turun ya. Aku turun Kak ya. Oke. Mana tahu dari aku mana tahu. Oke. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.